Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Angin eksentrik menyimpan ketidakpuasan terhadap Han Li di dalam hatinya, tapi dia jelas tidak akan menipu Hu Qinglei. Karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, dia mentransmisikan suaranya sebagai tanggapan. Bocah ini tidak hanya memiliki Immortal Vanquishing Bat, dia tampaknya memiliki lebih dari satu. Akan sangat sulit bagimu untuk membunuhnya, Brother Hu. Ekspresi Hu Qinglei tetap tidak berubah, tetapi hatinya tersentak saat mendengarnya. Satu manik penakluk abadi sudah cukup merepotkan untuk dihadapi, jika dia memiliki lebih dari satu, maka dia menjadi ancaman besar. Namun, bukan itu yang paling dia waspadai. Dengan mengingat hal itu, Hu Qinglei mentransmisikan suaranya ke Xiang Zili, dan bertanya, "Saudara Xiang." Xiang Zili mentransmisikan suaranya sebagai jawaban, "Tidak ada bedanya apakah saya tahu atau tidak, jika saya berada di posisinya, saya juga tidak akan mengungkapkan semua informasi yang saya miliki. Yang penting adalah dia setuju untuk bekerja sama dengannya. Jadi dia akan mengungkapkan semua informasi yang ingin kita dengar dari waktu ke waktu. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan padanya, tetapi pastikan Anda membiarkannya hidup. Jika tidak, saya terpaksa untuk turun tangan." Tapi bocah cilik ini menunjukkan sikap kurang ajar. "Jika aku mundur sekarang, semua orang akan berpikir bahwa aku takut pada kultivator Nas Chen Sol yang terlambat." Hu Qianlei sangat tidak senang. "Rekan Taois Hu, kamu tampaknya menjadi sedikit bodoh karena menghabiskan begitu banyak waktu di istana iblis milikmu ini. Di basis kultivasi kita, apa bedanya apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Wanita itu memang cantik, tapi apakah Anda akan melepaskan kesempatan untuk mengejar keabadian hanya untuk selir? Jika Anda benar-benar tidak mau membiarkan hal-hal berlalu, maka Anda dapat memberinya pelajaran jika Anda mau. Selama Anda tidak membunuhnya dan dapat memastikan bahwa Anda tidak akan mengubahnya melawan kami, saya akan berpura-pura tidak melihat apa-apa," jawab Xiang Zili. Hu Qinglei terdiam sesaat sebelum memutuskan, "Sepertinya aku harus memainkan peran antagonis di sini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia bisa menawarkan sesuatu yang berguna sebagai ganti Violet Spirit." Dia kemudian menoleh ke Han Li dengan ekspresi dingin, dan berkata, "Melihat Anda dibawa ke sini oleh rekan Daois Siang dan rekan Daois Angin, saya bersedia membiarkan semuanya berjalan lancar. Selama Anda mengambil kembali apa yang Anda katakan, saya dapat berpura-pura bahwa Anda hanya salah bicara." Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Semua kultivator Nas Chen Sol di istana sangat terkejut mendengar ini. Sangat jelas bahwa sesepuh dari sekte iblis surgawi ini tampaknya agak waspada terhadap Han Li. Kalau tidak mungkin dia bersedia memberikan kesempatan ini kepada Han Li. Dengan demikian, mereka semua menoleh ke Han Li dengan kebingungan di wajah mereka, mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa membuat Hu Qinglei berubah pikiran. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, rekan Taois Hu. Sayangnya, saya tidak memiliki kebiasaan menarik kembali kata-kata yang telah saya ucapkan. Karena itu, saya harus meminta Anda untuk mempertimbangkan apa yang saya katakan sebelumnya." Han Li menjawab tanpa ragu-ragu. Hu Qinglei benar-benar marah kali ini. Pembuluh darah di dahinya menonjol saat dia memelototi Violet Spirit dan Han Li, dan ledakan tekanan spiritual yang mencengangkan meletus di seluruh istana. Tubuhnya langsung berubah menjadi pusaran besar, memaksa semua ki spiritual di dalam istana untuk berkumpul ke arahnya. Semua kultivator Nas Chen Sol bergerak saat mereka mengalami kekuatan Hu Qinglei yang tak terduga, dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka, tampaknya dia benar-benar marah, dan hendak menyerang Han Li. Dengan mengingat hal itu, para kultivator yang duduk di dekat Han Li saling memandang sebelum bangkit dan mundur beberapa langkah.
Tidak ada yang ingin terjebak dalam pertempuran di antara mereka berdua. Meskipun Violet Spirit telah mencapai tahap Naschen Soul, dia tidak dapat menahan tekanan spiritual yang menghancurkan yang diberikan oleh seorang kultivator transformasi dewa. Dengan demikian, wajahnya yang indah langsung memucat saat dia terhuyung mundur beberapa langkah menuju meja Hanli. Sebuah tangan yang hangat namun kuat muncul di bahunya, menyuntikkan kekuatan sihir yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Violet Spirit merasakan gelombang kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengikuti tekanan spiritual yang tak tertahankan seperti badai glasial beberapa saat yang lalu tiba-tiba terasa seperti angin musim semi yang lembut baginya. Dia secara refleks menoleh untuk menemukan tangan Hanli bersandar di bahunya saat dia memberinya senyum meyakinkan. Dia tidak tahu mengapa Hanli bisa tetap tenang dalam situasi ini, tetapi kegelisahan di hatinya secara ajaib menghilang saat melihat senyumnya. Dia menggigit bibir bawahnya sebelum mengembalikan senyumnya saat rona merah muncul di wajahnya. Setelah melihat ini, Hu Qinglei sangat marah sampai tertawa saat dia tiba-tiba menarik tekanan spiritualnya yang kuat. Hehe, jika kamu benar-benar menginginkannya, maka aku bersedia membuat kesepakatan denganmu. Sebagai ganti kebebasan Violet Spirit, aku akan menerima 2 harta rohmu. Semua kultivator lainnya saling melirik satu sama lain setelah mendengar ini. Di mata mereka, Hu Qinglei jelas tidak mau melepaskan Violet Spirit. Kalau tidak, mengapa dia menyatakan kondisi yang tidak masuk akal seperti itu? Harta karun roh adalah harta paling kuat dan paling langka di dunia manusia, dan banyak nyawa telah hilang selama pertempuran demi harta karun ini. Bahkan rata-rata kultivator hebat akan beruntung memiliki 1 atau 2 replika harta karun roh yang mereka miliki, namun Hu Qinglei meminta 2 harta roh sebagai ganti kebebasan roh Violet. Dia jelas tidak menunjukkan ketulusan sama sekali. Tapi sekali lagi, cukup mengejutkan bahwa Hu Qinglei tidak langsung menyerang Hanli. Yang lebih mengejutkan bagi semua orang adalah Hanli memiliki 2 harta roh. Tidak mengherankan bahwa dia mampu mendatangkan malapetaka di Sekte Pengayak Yin sendirian, dan tampaknya dia tidak berbohong ketika dia menyatakan bahwa penguasa Sekte Pengayak Yin telah jatuh di tangannya. Semua kultivator Naschen Soul sedang berdiskusi dengan semangat di antara mereka sendiri, sementara wajah Violet Spirit menjadi pucat pasi setelah mendengar kondisi ini. Dia juga menyadari betapa berharganya harta roh, dan dia tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang setuju dengan pertukaran konyol seperti itu. Seperti yang diharapkan, Hanli menghela nafas pelan, dan menolak. Jelas tidak realistis bagiku untuk menawarkan harta rohku dalam pertukaran ini, rekan Daois Hu. Maafkan aku, tapi aku harus menolakmu. Maka manik-manik penakluk abadimu juga sudah cukup, Hu Qinglei terkekeh dingin. Alis Hanli berkerut saat dia menggelengkan kepalanya, dan menjawab, aku juga tidak bisa menyerahkan manik-manik penakluk abadi. Bahkan jika aku bersedia menawarkan manik-manik itu, aku khawatir aku akan sepenuhnya bergantung pada belas kasihanmu. Hehe, sepertinya kamu memang tahu tempatmu, tapi selain dari harta rohmu dan Immortal Vanquishing Badge, apalagi yang bisa kamu tawarkan kepadaku? Aku telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan bahkan jika masih ada beberapa hal yang bisa menggodaku di dunia manusia ini, tidak mungkin mereka menjadi milikmu. Hu Qinglei mendengus dengan tatapan mencemooh. Sungguh, sekarang, saya mohon berbeda. Bolehkah saya bertanya berapa tahun umur Anda masih tersisa? Hanli bertanya sambil terkekeh. Meskipun saya berada dalam fase senja dalam hidup saya, tetap tidak masalah bagi saya untuk hidup sampai 400 tahun lagi. Mengapa Anda bertanya? Hu Qinglei agak terkejut dengan pertanyaan ini. Ekspresi misterius muncul di wajah Hanli setelah menerima balasan ini. Bibirnya bergetar saat dia mulai mengirimkan suaranya daripada terus berkomunikasi melalui ucapan langsung. Jika aku memberimu kesempatan untuk memperpanjang umurmu hingga 500 tahun lagi,
apakah kamu bersedia melepaskan Violet Spirit, rekan Taoist Hu, sampai 500 tahun? Apa maksudmu dengan air matahari yang kembali? Cibiran mencemooh di wajah Hu Qinglei tiba-tiba terhapus saat dia tanpa sadar duduk lebih tegak dengan tatapan penuh fokus di matanya. Angin eksentrik tidak dapat mendengar isi percakapan transmisi suara mereka, tetapi dia cukup terkejut melihat reaksi keras Hu Qinglei. Baru pada saat itulah Hu Qinglei menyadari bahwa dia telah membiarkan emosinya menjadi lebih baik. Karena itu, dia segera menyusun ulang ekspresinya sambil terus mengirimkan suaranya ke Han Li. The Returning Sun Water adalah satu-satunya obat roh di dunia manusia yang dapat memperpanjang umur seseorang sedemikian rupa. Apakah Anda benar-benar memiliki obat yang luar biasa seperti itu? Jika demikian, saya akan sangat bersedia untuk melepaskan Violet Spirit, dan saya bahkan dapat menawarkan beberapa keuntungan tambahan sebagai gantinya. Suara Hu Qinglei menjadi sangat hangat dan tulus. Aku tidak punya Returning Sun Water, tapi aku punya Glacial Quintessence, yang merupakan salah satu bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan Returning Sun Water, jawab Han Li dengan jujur. Hanya intisari glasial. Sedikit kekecewaan merayap ke dalam suara Hu Qinglei. Dia merasa saat dia Han Li telah melemparkannya ke roller coaster emosional. Jika aku benar-benar memiliki air matahari yang kembali, mengapa aku menawarkanmu kesepakatan? Aku hanya bisa memberikannya kepada salah satu kakak bela diri senior Siang atau rekan angin Daois, dan mereka pasti akan bersedia menyelamatkan roh Violet secara paksa untukku. Saya yakin Anda tahu metode penyempurnaan untuk mengembalikan air matahari, meskipun Pure Sun Flame Essence cukup sulit ditemukan, sekte sekuat sekte iblis surgawi Anda masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dapat memperoleh beberapa sumber. Saya percaya ini adalah pertukaran yang adil, tidakkah Anda setuju, Saudara Hu? Han Li melamar dengan suara percaya diri. Bagi para kultivator transformasi dewa seperti Hu Qinglei, obat roh yang dapat memperpanjang umur mereka jelas jauh lebih menggoda daripada satu atau dua harta roh. Karena itu, Han Li yakin bahwa Hu Qinglei akan menyetujui pertukaran ini. Jika dia tidak memiliki barang seperti itu, akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan Violet Spirit. Tentu saja, dia hanya berani menyebutkan item ini karena dia sudah tahu bahwa Hu Qinglei agak waspada terhadapnya. Jika tidak, mengungkapkan bahwa dia memiliki Glacial Quintessence hanya akan memberi Hu Qinglei alasan lain untuk membunuh dan merampoknya. Hu Qinglei jatuh ke dalam masa perenungan diam setelah mendengar lamaran Han Li. Angin eksentrik dan Siang Zili saling melirik, dan mereka bisa melihat keterkejutan mereka tercermin di mata masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang dibicarakan Hu Qinglei dengan Han Li, tetapi cukup jelas bahwa kemarahan Hu Qinglei telah sepenuhnya dipadamkan. Semua kultivator Nas Chen Sol lainnya juga sangat ingin tahu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Menurut pengetahuan saya, Glacial Quintessence hanya dapat ditemukan di Istana Malam Utara. Jika bukan karena Istana Malam Utara memiliki kultivator transformasi dewa di antara barisan mereka di masa lalu, dan Pure Sun Flame Essence itu sangat sulit ditemukan, Saripati es mereka telah diambil secara paksa sejak lama. Istana Malam Utara telah kehilangan kultivator transformasi dewa, tetapi Saripati es mereka juga menghilang ratusan tahun yang lalu. Saya telah menyusup ke Istana Malam Utara secara pribadi untuk mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Di mana Anda mendapatkan intisari Gletser ini? Mungkinkah botol yang sama dengan yang hilang dari Istana Malam Utara? Hu Qinglei bertanya. Han Li tampaknya telah menebak bahwa Hu Qinglei akan mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya, dan dia menjawab, tentu saja tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan yang tidak terduga. Gua giok mendalam di Aula Void Roh Istana Malam Utara. Aku juga tidak akan menyerahkan semuanya selama pertukaran ini, tapi seharusnya cukup untuk membuat 2 porsi air matahari yang kembali. Pada titik ini,
Hu Qinglei tiba-tiba berhenti mentransmisikan suaranya dan berbicara untuk didengar semua orang. Aku tidak peduli dari mana kamu mendapatkan item ini. Konsumsi berlebihan dari item ini hanya akan merugikan, jadi aku tidak membutuhkan lebih dari jumlah minimum. Namun, jika kamu ingin menawarkan item ini sebagai gantinya untuk kebebasan Violet Spirit, maka saya memiliki syarat lain. Jika Anda setuju dengan syarat saya, maka saya akan melepaskan Violet Spirit. Apa kondisimu? Sedikit kejutan melintas di mata Han Li. Dia tidak mengharapkan Hu Qinglei untuk memaksakan kondisi lain. Hu Qinglei melirik Violet Spirit sebelum menjawab, cukup sederhana, selain memberiku item yang kau janjikan, kau juga harus menerima satu serangan dariku tanpa menghindari atau menggunakan Immortal Vanquishing Badge. Jika kau bisa melakukannya itu, maka Anda memiliki kesepakatan sendiri. Ekspresi Xiang Zili sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat mengubah dirinya kembali. Sebaliknya, angin eksentrik menatap Hu Qinglei dengan sedikit keterkejutan di matanya. Perubahan sikap Hu Qinglei yang drastis sudah cukup membingungkan semua orang, mereka semua bertanya-tanya harta macam apa yang mungkin ditawarkan Han Li untuk mendapatkan reaksi yang begitu kuat dari seorang kultivator transformasi dewa. Namun, setelah mendengar syarat tambahan yang diberlakukan oleh Hu Qinglei, semua orang menjadi lebih bingung. Murid Han Li berkontraksi saat dia mengulangi untuk konfirmasi, aku harus menerima serangan darimu dan aku tidak diizinkan untuk menghindar. Itu benar, itu kondisiku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, semua orang akan berpikir bahwa siapapun dapat mengambil selirku sesuka mereka. Hu Qinglei menjawab dengan suara sinis. Seluruh istana terdiam sekali lagi karena banyak yang berpikir keras. Mungkinkah Hu Qinglei mencoba membunuh Han Li? Kesenjangan antara kultivator Nas Chen Soul dan kultivator transformasi dewa sangat jauh. Jika Han Li dilarang menghindar, bagaimana dia bisa selamat dari serangan Hu Qinglei? Dengan mengingat hal itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Han Li, dan wajah Violet Spirit semakin memucat. Setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara pahit, kamu tidak perlu melakukan ini, Kakak Han. Aku berubah pikiran, aku ingin tinggal di sini di Istana Iblis. Kamu bisa pergi sendiri, Kakak Han. Han Li goyah setelah mendengar ini sebelum dengan cepat mengumpulkan niatnya. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sebagai tanggapan, Hu Qinglei menyela dengan suara dingin, apakah menurutmu Istana Iblisku adalah penginapan tempat kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Aku sudah menyetujui kesepakatan ini, jadi kamu tidak bisa tinggal di sini bahkan jika kamu mau. Kamu tidak akan menolak kondisiku lagi kan, rekan Taois Han? Han Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh, dan menjawab, jika itu hanya satu serangan, maka aku benar-benar ingin mencobanya. Hu Qinglei terkekeh saat dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Violet Spirit. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sensasi mati rasa namun gatal di dantiannya, dan dia menangis tanpa sadar. Sosoknya yang luwes dan anggun bergoyang ketika beberapa benang hitam muncul dari dalam tubuhnya, menghilang ke jari Hu Qinglei setelah berputar-putar di udara seperti sekelompok ular roh mini. Saat itulah Violet Spirit berdiri tegak lagi, dan ekspresinya menyala dengan gembira saat dia merasakan kekuatan sihirnya beredar di seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sebelumnya, tapi sekarang mengalir ke meridiannya. Han Li juga menyapu rasa spiritualnya ke arah Violet Spirit setelah melihat ini, dan ekspresi konten muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Pembatasan dalam tubuhnya memang tidak ada lagi. Serahkan. Begitu dia mencabut batasan di tubuh Violet Spirit, Hu Qinglei menoleh ke Han Li dengan ekspresi dingin. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia tiba-tiba mengangkat tangan, diikuti seberkas cahaya putih keluar dari dalam lengan bajunya. Mata Hu Qinglei berbinar saat dia membuat gerakan meraih,
menarik seberkas cahaya putih ke tangannya. Cahaya putih surut untuk mengungkapkan botol giok putih. Hu Qinglei menyapu lengan baju dengan lembut di atas botol, dan tutupnya terlepas. Pada saat yang sama, cincin cahaya hitam mulai berkembang di udara, menciptakan penghalang cahaya hitam yang mencegah orang lain untuk memastikan isi botol batu giok dengan indera spiritual mereka. Langkah-langkah pencegahan yang diambil Hu Qinglei membuat semua orang semakin penasaran, dan bahkan Xiang Zili telah berpikir keras saat dia mengelus janggutnya tanpa sadar. Beberapa saat kemudian, Hu Qinglei telah memverifikasi bahwa itu memang Glacial Quintessence yang disimpan di dalam vial, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengganti tutup botol sebelum membalik tangannya, setelah itu botol itu hilang. Setelah melakukan semua itu, dia mengangkat kepalanya untuk mengalihkan pandangannya ke arah Han Li lagi. Senyum di wajahnya memudar, hanya untuk digantikan oleh ekspresi mengancam. Cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya dan dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat dia terbang keluar dari istana. Aku akan menunggumu di luar, bocah Han. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya hitam telah menghilang di kejauhan, tapi suaranya terus bergema di seluruh istana. Han Li tampaknya tidak bingung sedikit pun, dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dengan santai, meminumnya beberapa teguk sebelum bangkit berdiri dengan ekspresi tenang dan tenang. Sebaliknya, alis Valet Spirit berkerut karena dia bertanya, "Kakak Han, apakah Anda benar-benar akan menerima serangan darinya?" Dia adalah kultivator transformasi dewa. Jangan khawatir, jika itu hanya satu serangan, maka aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi, jawab Han Li dengan senyum tenang. Dia telah berhasil menahan serangan dari avatar iblis penatua bahkan sebelum mencapai tahap puncak jiwa baru lahir, jadi dia relatif percaya diri dengan kemampuannya untuk menerima serangan dari kultivator transformasi dewa. Kalau begitu izinkan aku ikut denganmu, kakak Han. Aku ingin mendukungmu, Valet Spirit bersikeras dengan tatapan penuh tekad di matanya. Han Li ragu sejenak saat melihat ekspresi tegasnya sebelum mengangguk. Cahaya spiritual melintas di sekujur tubuhnya saat dia menggenggam tangan Valet Spirit, dan mereka berdua meluncur keluar dari istana sebagai seberkas cahaya biru. Semua kultivator Nas Chen Sol lainnya juga keluar dari istana. Mereka pasti tidak akan melewatkan pertandingan spektakuler seperti itu. Bahkan dua kultivator wanita cantik lainnya yang akan menjadi selir Hu Qinglei keluar dari istana bersama para pelayan lainnya. Hanya Xiang Zili dan Eccentric Win yang tersisa di istana. Keduanya duduk dalam diam, tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan orang lain. Kakak Xiang, apa pendapatmu tentang ini? Angin eksentrik bertanya. Apa yang saya pikirkan tentang apa? Xiang Zili menjawab tanpa ekspresi. Harta karun yang ditawarkan bocah Han, tentu saja. Apa yang bisa dia tawarkan untuk menarik reaksi yang begitu kuat dari rekan Daois Hu? Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menggoda dia sedemikian rupa, angin eksentrik terkekeh dingin. Seperti yang kamu katakan, harta karun seperti itu langka, tapi tentu saja tidak ada, jadi apa yang perlu dikagetkan? Xiang Zili tetap tenang. Saudara Xiang, apakah Anda benar-benar tidak tertarik untuk mengetahui apa itu harta karun? Itu harus menjadi sesuatu yang bisa sangat berguna bagi kami juga, kata Eccentric Win dengan suara penuh arti. Xiang Zili menghela nafas pelan, dan menjawab, jadi bagaimana jika harta itu adalah sesuatu yang dapat membantu kita menembus kemacetan kita saat ini atau memperpanjang umur kita selama beberapa abad lagi? Apakah menurut Anda membuat terobosan sekarang akan memungkinkan kita untuk naik ke alam roh? Atau apakah Anda berpikir bahwa kita akan dapat maju ke tahap transformasi dewa akhir setelah beberapa abad kultivasi? Jika tidak, maka tidak ada gunanya mengganggu diri kita sendiri dengan hal-hal remeh seperti itu.
Sebaliknya kita hanya berfokus pada mencari simpul spasial. Anda dan saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian selama kita dapat menemukan simpul spasial yang cocok. Setelah perenungan singkat, senyum masam muncul di wajah eksentrik Win saat dia berkata, "Kamu benar, Saudara Siang. Aku disesatkan oleh keserakahanku. Pada kenyataannya, terlepas dari apa harta itu, tidak ada kesempatan bahwa kita bisa mendapatkannya sekarang karena itu adalah milik rekan Daois Hu. Bagaimanapun, tampaknya dia tidak berniat mengungkapkan harta karun itu kepada siapapun. Saya lebih khawatir sekarang karena dia bertanya bocah Han itu untuk mengambil serangannya, dia tidak mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Han Likan. Tidak apa-apa, aku sudah memperingatkan rekan Daois Hu agar tidak membunuh Han Li. Selain itu, Junior Han pasti cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan menyetujui kondisi ini. Karena itu, rekan Daois Hu selalu sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, jadi kita harus tetap pergi dan melihat-lihat jika ada kecelakaan yang muncul. Akan sangat buruk bagi kita jika dia menyakiti Han Li di saat-saat gila. Dengan mengingat hal itu, alis Xiang Zili berkerut, dan dia tiba-tiba tidak setenang dan tenang seperti sebelumnya. Angin eksentrik mengangguk setuju saat dia juga bangkit. Keduanya bergoyang serempak sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, mereka berdua muncul di luar istana sebelum menghilang lagi dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, keduanya berhenti agak jauh dari istana. Jauh di udara lebih dari 1000 kaki dari mereka. Ada banyak kultivator yang menyaksikan dari bawah dan ratusan pelayan wanita istana iblis yang cantik telah berbondong-bondong keluar dari istana. Tidak heran mereka begitu bersemangat, melihat Tuan Istana Iblis sendiri beraksi adalah kesempatan yang sangat langka, bahkan bagi mereka.